Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan instalasi kita di langkah selanjutnya di Raspberry Pi ya. Jadi kita akan menghubungkan Raspberry Pi dengan sebuah flight controller Pixhawk versi 2.48 ya, 2.48. Terlihat ya. Oke, mudah-mudahan terlihat. Jadi kita akan hubungkan lewat port telemetri 2. Kemudian kita akan gunakan komunikasi serial. Jadi kita pakai RX-TX ya. Jadi dari sini kita akan gunakan 3 pin. Jadi pin RX, TX dan GND. Jadi saya tidak gunakan yang VCC ini, yang merah. Kemudian cara pasangnya, pin GND akan kita hubungkan dengan pin GND juga dari Pixhawk ini. Pin GND-nya akan kita hubungkan dengan pin GND yang ada di Raspberry. Kemudian RX dan TX-nya disilang. Jadi RX dari Pixhawk berhubungan dengan TX di Raspberry Pi. Begitu juga TX dari Pixhawk kita hubungkan dengan RX di Raspberry Pi. Untuk lihat pinnya teman-teman bisa cari googling ya, banyak di internet. Jadi kalau di Raspberry Pi pin GND-nya itu ada di pin 6 ya. Jadi cara hitungnya begini, 1 2 3 4 5 6 dan dibentuk seperti ini juga. Jadi dari atas ini 1 2 3 4 5 6. Jadi nanti kita hubungkan pertama dari pin 6, kemudian TX-nya di pin 8. Jadi RX dari Pixhawk nanti akan masuk ke sini, ke TX. Kemudian TX dari Pixhawk akan masuk ke pin 10. Jadi kita gunakan 3 pin ini, 6, 8, 10. Sedangkan untuk di Pixhawk kita bisa cari juga pin out-nya. Untuk telemetri 1 dengan telemetri 2 sama urutan pinnya ya. Jadi yang pertama ini berwarna merah, kita bisa lihat ini ada satu kabel berwarna merah sebenarnya. Yang berwarna merah ini, itu adalah VCC 5 volt. Tapi itu tidak kita gunakan. Yang akan kita gunakan adalah pin TX ini. TX RX berarti nanti TX ini akan, pin 2 ini akan masuk ke pin 10 ya. Jadi ini di sini adalah RX dari Raspberry Pi. Jadi TX dari Pixhawk masuk ke RX di Raspberry Pi. Kemudian yang pin 3 RX ini akan masuk ke pin 8 ya. Jadi 3 ke 8. Kemudian yang jelas disilang ya, RX-nya disilang. RX di Pixhawk dengan TX di Raspberry Pi dihubungkan. Kemudian kita juga perlu GND yang paling ujung kanan. Ini. Yang paling ujung kanan ini adalah GND-nya. Jadi sebenarnya kita cukup keluarkan 3 kabel saja dari sini, yang lain boleh dipotong. Tapi ini tidak saya potong karena mungkin nanti saya gunakan suatu saat. Jadi saya potong terus saya sesuaikan urutannya. Di sini TX-nya saya tukar, di sini saya urutkan. Jadi di sini kita akan butuh pertama GND, kemudian kita butuh apa lagi di sini? Kita lihat di Raspberry. Nanti urutannya adalah GND, kemudian RX yang warna biru ini adalah RX dari Pixhawk. Kemudian yang hijau itu adalah TX dari Pixhawk. Makanya di sini ditukar ya. Jadi hitam, biru, hijau. Oke, saya kira teman-teman sudah paham. Yang jelas yang disilang adalah RX dan TX-nya. Kemudian ini dihubungkan ke Raspberry Pi. Harusnya dimatikan dulu Raspberry Pi-nya. Tapi ini saya coba hati-hati saja. Dimulai dari pin 6 ya. Jadi saya hitung 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini pin 3 di sebelah kanan. 1 2 3 4 5 6 masuk GND-nya. Jadi ini sudah saya isolasi, jadi sudah tergabung. Seperti itu. Kemudian ini Raspberry Pi saya sudah nyala ya. Kita bisa on-kan juga Pixhawk-nya. Kita cari dulu kabel.
Ini ada kabel. Dia masih pakai USB ini ya, ini USB. Kita hubungkan dan dia menyala. Oke. Jadi hardware-nya seperti ini hubungannya. Kalau kita jadikan flight controller, bisa disusun ya, jadikan stack seperti ini di atas. Flight controllernya di atas, kemudian Raspberry Pi di bawah, atau sebaliknya, tergantung konfigurasi teman-teman. Tentunya kita akan butuh hardware lain ya, kita masih butuh ESC, butuh juga motor untuk memutar propeller. Kemudian kita juga butuh juga ini, remote control dan GPS. Tapi untuk sementara kita mau utak-atik ini saja. Kita hubungkan Pixhawk dan Raspberry Pi menggunakan Mavlink. Atau kalau dari softwarenya itu kita gunakan Mavproxy ya di Python. Oke, baik. Jadi itu adalah pengaturan hardware-nya dan konfigurasi komunikasinya. Berikutnya kita ke Raspberry Pi. Jadi ini Raspberry Pi juga sudah saya hubungkan secara remote juga ya. Jadi saya akses dia pakai secara remote menggunakan Pi Connect. Kalau teman-teman belum tahu caranya, bisa lihat video instalasi sebelumnya di bagian instalasi Raspberry Pi. Jadi kita connect via ini saja, tidak kelihatan, via remote cell ya. Ini saya perkecil saja dulu. Tidak perlu, tidak apa-apa. Jadi saya akses remote cell-nya lewat desktop saya di sini. Kemudian kita akan melakukan tahapan instalasi. Jadi tahapan instalasi Mavproxy ini ternyata agak rumit juga. Saya sempat mengulang beberapa kali dan saya coba pakai cara standar, ternyata gagal. Kemudian saya coba lihat, saya tidak sempat tanya sih, cuman saya lihat di diskusi Arduino Pilot, katanya dia installnya pakai pipx. Tapi tenang saja teman-teman, saya sudah rangkum semua langkahnya, itu ada di sini. Insya Allah akan saya tuliskan di bagian deskripsi video. Jadi kita pertama akan melakukan raspi config dulu, sudo raspi config. Ini teman-teman bisa copy paste saja. Jadi kita atur dulu konfigurasi Raspberry-nya. Karena default-nya dia tidak bisa tidak boleh mengakses RxTX dari luar. Jadi kita atur dulu sini raspi config, enter, saya runin ya. Saya paste tadi. Kemudian di sini pilih interface option, kemudian pilih serial port. Nah, di sini would you like login cell to be accessible over serial? Saya pilih no. Kemudian would you like the serial port hardware to be enable? Ya. Jadi serial hardware akan di enable. Jadi awalnya dia disable ya defaultnya. Jadi ini settingannya. Serial login cell is disable, terus serial interface is enable. Oke, enter. Kemudian gunakan tombol tab untuk ke bagian finish. Kemudian enter. Di sini Anda diminta untuk melakukan reboot, tapi saya jangan reboot dulu karena masih ada settingan lain yang mau saya kerjakan sebelum reboot. Saya pilih no. Oke. Jadi teman-teman bisa baca langkahnya di sini. Konfigurasinya adalah untuk mengenable serial login, disable serial login, kemudian mengenable serial interface. Ada juga shortcut-shortcutnya tadi di sini, teman-teman bisa pilih. Oke, jadi ini langkah pertama. Jadi caranya ini komentarnya dulu ya, baru langkahnya di bawah. Kemudian langkah kedua, menambahkan dua script untuk di config tst. Tapi harusnya sisa menambah satu ya, karena tadi enable UART sudah. Kita sisa menambahkan satu. Caranya adalah buka di config tst-nya, ada di boot firmware config tst ya. Kalau teman-teman pakai Raspberry versi sebelumnya, Raspberry OS yang versi sebelumnya, dia biasanya ada di boot kemudian config tst, tidak ada firmware-nya. Tapi untuk Raspberry yang kita install ini, yang baru kita install, dia ada di boot firmware ya. Kita coba buka lagi di sini di terminalnya. Kita paste saja. Enter. Ya, di sini kita akan dibukakan. Dia bagian di bawah ya biasanya. Kita scroll ke bawah, ini ada. Enable UART sudah ada. Jadi kita sisa menambahkan enable DT overlay ya. Disable BT. Ini untuk mendisable Bluetooth karena dia sama-sama juga pakai port serial yang sama.
kita tambahkan saja di sini, paste. Kemudian untuk size-nya kita pilih ini, Ctrl O ya, ini ada shortcutnya, Ctrl O. Terus di enter, ini ada permintaan untuk enter satu kali, enter. Terus kita keluarnya pakai Ctrl X, selesai. Oke, ada shortcutnya juga teman-teman bisa lihat di sini, Ctrl O, enter, Ctrl X. Kemudian kita reboot ya, kita bisa reboot Raspberry-nya pakai sudo reboot ya, sudo reboot, enter. Oke, di luar sedang hujan tapi mudah-mudahan tidak mengganggu soundnya. Oke, jadi Raspberry kita sedang reboot. Nanti kalau berhasil connect, ini bisa di close dulu, harus diulang koneksinya. Kalau dia berhasil connect, maka nanti di sini akan terbaca aktif lagi ya. Kita coba refresh. Sementara ini dia tidak aktif karena dia sedang reboot, sedang restart komputer Raspberry-nya. Kita refresh saja di sini. Kita refresh saja. Oke, sudah aktif lagi. Kemudian kita coba connect via cell lagi. Oke, dia di bawah ya, tidak kelihatan. Kita scroll, pindahkan dulu kameranya nih. Remote cell. Connect via remote cell, pindahkan lagi kameranya supaya kelihatan. Oke, sambil menunggu kita lihat langkah berikutnya di sini. Kita mau tes dulu ya, apakah sudah aktif. Jadi tadi sebelum di reboot sebenarnya ini kalau dipanggil tidak aktif ya, tidak ada reaksinya karena portnya belum aktif. Jadi kita bisa coba gunakan command ini, ls-l spasi garis miring dev garis miring serial 0. Kita coba port serialnya di sini, kita paste, enter. Ya, sudah ada infonya. Jadi dia sudah aktif dan bisa digunakan. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan install Max Proxy. Jadi ini cukup panjang perintahnya. Teman-teman boleh copy satu persatu perintahnya nih, komannya. Atau bisa langsung copy semua. Sampai di sini ya. Sampai di sini saja. Sampai di System Disable Modem Manager. Dan setiap hari sudah saya lengkapi dengan penjelasan. Jadi pertama kita lakukan update. Kalau teman-teman tadi sudah update sebelumnya, diinstal update, ini tidak akan memakan waktu lama. Kemudian di upgrade lagi. Terus ini kita install dependency library yang dibutuhkan ya. Ada GUI, graphic parsing, XML juga, dan lain-lain. Jadi install apt, sudo apt get install Python 3. Kalau misalnya belum ada Python 3-nya, dia akan install. Kalau sudah ada, dia tidak akan install. Kemudian Python 3 dev, Python 3 OpenCV, dan seterusnya, matplotlib, LXML juga karena dia butuh XML juga. Kemudian selanjutnya kita install pipx-nya, apt pipx. Jadi kalau cara standarnya dia tidak pakai pipx ya, pakai pip3 kalau tidak salah. Saya sudah coba dan tidak berhasil. Jadi saya gunakan pip virtual ya. Python virtual environment pakai pipx. Kemudian minus y-nya ini untuk konfirmasi yes no-nya. Jadi kalau ada minus y-nya berarti dia otomatis terkonfirmasi yes dan dia langsung install. Kemudian kita install maproxy-nya. Setelah install maproxy, ini masih ada lagi tambahan ternyata. Kita harus menambahkan modul futur. Kemudian modul setup tool. Kemudian jangan lupa dipindahkan ya, didaftarkan maproxy.py-nya ini ke dalam bus. Kalau tidak, maka command maxproxy.py tidak akan dikenali. Jadi tambahkan juga ini ke pet Python Raspberry Pi maksudnya. Ini dua langkahnya ya. Kemudian kita juga mungkin perlu install Python YAML. Tapi kalau installannya berhasil, di atas sebenarnya ini sudah ada bagian dari sini sudah ada Python YAML. Tapi jadi biasanya ini tidak digunakan, tidak apa-apa ya. Kemudian sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Cuman
sempat saya melakukan beberapa pengujian. Di situ ada keterangannya, dia warning minta lakukan stop modem manager. Jadi saya stop juga servisnya. Oke, jadi ini langkah untuk instalasi MAV proxy-nya. Teman-teman bisa copy satu baris ini, atau juga bisa copy semua sama komentarnya juga tidak apa-apa, karena dia tidak akan dijalankan. Saya copy, kemudian saya bawa ke terminalnya tadi, Python, paste, dan kita tunggu keajaiban yang terjadi. Oke, dia akan menginstal, menjalankan semua perintah yang sudah saya tuliskan di komen tadi. Mungkin agak butuh waktu, tergantung internet juga ya, koneksi internet. Ya, nanti kalau sudah selesai kita akan coba kita tes pakai command ini, minus version. Kalau dia berhasil, maka dia akan memunculkan versi dari MAV proxy yang kita gunakan. Kita copy, siap-siap copy saja sih, belum jalan. Kita tunggu saja instalasinya sampai selesai. Oke, di luar agak hujan, mungkin nanti saya mute ya, soalnya kalau misalnya terganggu. Baik, proses instalasi MAV proxy sudah selesai. Kita boleh uji dengan mengetikkan MAV proxy .py minus version ya. Enter, atau bisa juga minus help. Oke, kalau tampilannya seperti ini, berarti dia sudah berhasil ya. Ini ada versi dari MAV proxy-nya. Atau kita pakai minus help. Oke, jadi ini instalasi dari MAV proxy-nya sudah berhasil. Sekarang kita mau coba sintaks sederhana untuk ke Pixhawk-nya ya. Jadi sintaksnya adalah master dev serial 0, kemudian baud rate 57600. Jadi biasanya juga tanpa ini bisa ya, tapi kita coba dulu tanpa menggunakan baud rate. Kemudian bagaimana kalau kita mau setting baud rate-nya? Itu di setting di mana? Ya, ini berhasil ya. Tapi kalau mau ditambahkan spesifikasi baud rate tadi, berarti kita harus setting baud rate dari Pixhawk kita ya. Kita bisa lewat mission planner. Ini kita coba konekkan dia dengan mission planner. Jadi USB dari Pixhawk ini sudah saya hubungkan tadi ke komputer ya. Jadi kalau infonya seperti ini yang di belakang, berarti sudah berhasil mengakses Pixhawk ya. Ini ada info dari, ini adalah info dari Pixhawk yang kita gunakan. Oke, kita coba connect dulu. Pakai auto ya, auto. Terus connect. Terus kita lihat kenapa tadi di sini digunakan baud rate 57600 ya. Kita tunggu saja. Ya, sudah selesai. Jadi ini sudah terhubung ke Pixhawk kita ya. Arduino pilotnya, mission plannernya. Maksud saya. Jadi dia bereaksi. Kemudian info tentang baud rate-nya tadi bisa kita lihat di setup atau di config. Di setup di bagian mandatory hardware serial port. Kita lihat di sini serial port ini ya. Jadi serial 2
serial port 1 ya, UART 2. Dia pakai baud rate-nya, speednya ini 57.600. Ini bisa kita ganti. Kemudian dia protokolnya pakai muffling 2. Oke, saya kira itu untuk, atau kita coba dulu sekali lagi. Kita Ctrl C ini, kita break. Terus kita pakai yang pakai baud rate. Oke, sama ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu video tutorial kita untuk membahas tentang koneksi Raspberry Pi dan PixHawk menggunakan muffling. Kemudian softwarenya menggunakan map proxy. Untuk pembahasan berikutnya mungkin kita akan lanjutkan tentang bagaimana lebih banyak berkolaborasi dengan map proxy ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.